terima kasih udah buka video ini. Di video kali ini gue pengen sedikit ngomongin buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya dari Marcel F.P. yang harusnya dia nge-hype sekitar 4 tahun lalu ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tapi gue baru baca dan gue baru menemukan jawaban kalau orang bertanya, haruskah kita baca buku ini apa enggak? Langsung aja, ini dia, let's get rolling. Gue langsung to the point aja, apakah gue merekomendasikan buku ini apa enggak buat lo yang belum baca? Jawabannya tergantung. Karena buku ini bukan buku untuk semua orang. Gue merasa buku ini sangat-sangat segmented, sehingga nggak semua orang bisa menikmati buku ini. Salah satunya gue. Gue tuh bukannya bilang buku ini jelek ya, enggak. Cuman menurut gue bukan target marketnya. Karena gue somehow tidak bisa menerima sesuatu dari buku ini. Gue mengerti betul bahwa kayaknya target marketnya adalah orang-orang yang mungkin sedang mencari ketenangan dalam hidup. Dalam arti adalah perlu motivasi untuk menyadarkan diri sebenarnya apa sih yang paling penting di dunia ini, kenapa sih gue harus bertahan. Kalau misalnya emang lo cukup sentimental tentang hidup lo, mungkin buku ini bisa membantu. Kebetulan ego gue lumayan tinggi, jadi setiap gue baca quotesnya yang ada gue ribut mulu sama bukunya. Gue akan kayak, apaan sih? Ya gue udah tahu. Aduh, klise banget, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin karena kalimatnya yang sangat sederhana, jadi gue menganggapnya kayak, ya gue udah tahu anjir. Nah itu bikin gue baru sadar bahwa mungkin buku ini bukan untuk orang seperti gue. Jadi gue sebenarnya tidak menganggap bahwa apakah buku ini overhype, karena secara quotes ya banyak, dan mungkin orang happy. Dan ini juga didukung sama fisik bukunya yang sangat-sangat menarik. Kalau misalnya kita cuma ngomongin bukunya secara fisik ya, gue bisa bilang nih cantik banget. Makanya buku ini masuk rekomendasi gue kalau misalnya lo pengen ngasih buku untuk kado. Nah, tuh lo bisa denger sendiri. Dalamnya waduh, dapat stiker lagi. Nih lihat, ini tuh bahannya tebel banget. Terus bukunya tuh bagus, maksudnya kualitas kertasnya tuh nggak yang murahan gitu, nggak, bagus. Ilustrasinya pun cantik ya. Gue sebagai orang awam sih gue menganggap cantik. Salah satu sebenarnya kenapa sih dalamnya itu kurang memuaskan gue adalah sebenarnya kebingungan gue terhadap arah bukunya. Pengennya sebenarnya ada cerita apa enggak? Karena kalau dilihat halaman awal, terus sebenarnya punya cerita, tapi quotes-quotes setelahnya gue nih agak lumayan bingung. Awalnya tuh perspektif ibu ke anak gitu, tapi kok gue makin ke belakang malah lihat condong anak ke ibu. Apa gue salah baca, apa gimana, gue nggak tahu deh ya. Tapi kalaupun memang sebenarnya niatnya tidak kayak gitu, tapi gue nangkepnya kayak gitu, ya berarti mungkin kurang tepat gue menerimanya atau menyampaikannya, gue nggak tahu. Satu hal yang menurut gue sebenarnya sangat menarik adalah chapternya sih. Chapternya dibagi pagi, siang, sore, dan malam. Itu lucu banget dan itu mempengaruhi ilustrasinya. Jadi gue jadinya ngeliatnya itunya sih, ilustrasinya, terus maknanya pengen disampaikan apa, tetap aja belum nangkep banget. Buat orang yang suka dengan quotes-quotes, apalagi melihat fisiknya yang sangat cantik, pasti jadinya seneng bacanya gitu. Cuma buat lo yang mungkin hidupnya kayaknya lebih santai ya, ngejalanin hidup lebih santai, dan mungkin punya ego tinggi juga kayak gue yang nggak suka dibilangin, mungkin nggak tepat. Nanti lu yang ada jadinya marah-marah sendiri sama bukunya. Tapi kalau ngomongin fisik pun, gue sebenarnya nggak begitu merasa ada intisari yang bisa gue dapet ya dari buku ini ke dalam hidup gue yang akhirnya merubah perspektif gue atau apa. Tapi gue tidak akan membuang buku ini. Gue akan menyimpan buku ini pastinya untuk dalam waktu yang lama, karena enak buat dilihat. Mungkin gue termasuk salah satu pasar itu sih, pasar yang emang cuma melihat buku ini cantik aja. Again teman-teman, aku sih nggak bilang bahwa bukunya jelek, nggak sama sekali. Cuma buku ini punya target market yang sangat-sangat segmented. Jadi kalau misalnya memang kamu tertarik, pengen suka sama quotes-quotes yang tadi aku sempat sampaikan, silakan dinikmati. Tapi kalau misalnya kamu juga kolektor yang pengen punya buku Indonesia dengan kualitas yang oke secara fisik, gue juga menyarankan buku ini juga sangat worth it sih menurut gue untuk disimpan dalam waktu yang lama ya. Buku ini juga ada sequelnya ya kalau nggak salah, cuman lihat isi dari buku yang pertama, aku sepertinya untuk sekarang yang ini dulu. Mungkin nanti kalau misalnya gue berada di titik poin butuh motivasi, ego gue sudah mulai turun, gue pengen dengerin orang lain, mungkin baru gue baca lagi, dan mungkin gue baru tertarik untuk beli buku yang selanjutnya. Segitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, sayonara.